Suasana di stadion di mana saat ini sudah mulai dipenuhi oleh pendukung dari kedua tim, dan wasit yang akan memimpin yaitu wasit Jimmy Napitupulu didampingi oleh asisten wasit 1 dan asisten wasit 2 tentunya. Kembali kita saksikan suasana dari Gelora Delta Sidoarjo. Masih dalam suasana di mana saat ini beberapa ataupun supporter dari Arema Malang masih belum diperkenankan untuk membawa atribut mereka ke dalam stadion demi mendukung tim mereka. Dan kita saksikan Persik Kediri yang harus melakukan perjalanan ke kota Sidoarjo untuk melangsungkan laga kandang mereka. Dan Arema pada sore hari ini akan mengenakan kaos merah, merah, dan merah. Sementara tentunya Persik Kediri sebagai tuan rumah akan mengenakan kaos ungu yang merupakan warna kebanggaan mereka. Biru. Biru ke pilih ya. Kau menang, tempat sini, tempat sini. Oke, dan ini pulang ke sana. Oke, bikin ya. Ya, baru saja kita saksikan sebuah koin toss yang dipimpin oleh wasit Jimmy Napitupulu kepada kedua kapten kesebelasan Danilo dan juga Suroso, dan ini merupakan line up dari Persik Kediri asuhan pelatih Yuri Anoto Felici. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan oleh Arkan Yuri Persik Kediri. Tentu saja ini adalah formasi terbaik yang dimiliki oleh Persik Kediri. Ada Gonzales, Fagundes, Budi Sudarsono juga berada di sisi sebelah kanan, kemudian dengan Danilo di tengah. Dan ini merupakan line up dari Arema Malang asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, selepas dengan tidak adanya lagi Bamba. Di sini kita lihat bagaimanapun juga Gusnul menurunkan Sergei sebagai tombak tunggal dan menempatkan 5 gelandang untuk memperkuat barisan tengah untuk menghambat gelandang-gelandang dari Persik yang kita tahu cukup baik. Dan ini merupakan perbandingan dari kedua striker di kedua tim, yaitu Budi Sudarsono bagi Persik Kediri dan juga Serge Emaliu dari Arema Malang, pemain asal Kamerun yang kembali memperkuat Arema Malang setelah menderita cedera patah kaki yang cukup lama. Sesaat lagi tentunya akan dilakukan kick off babak pertama antara tuan rumah Persik Kediri melawan Arema Malang. Masih bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengawasi segala perangkat pertandingan wasit Jimmy Napitupulu tentunya sebelum melangsungkan kick off babak pertama. Dan ini merupakan sosok dari seorang Gusnul Yakin tentunya, pelatih yang pada musim ini menggantikan peran dari Bambang Nurdiansyah sebagai pelatih kepala dari tim Arema Malang. Dan Arema Malang. Salam persaudaraan Persik Kediri, Arema, Dan wasit Jimmy Napitupulu telah melangsungkan kick off babak pertama pertandingan antara Persik Kediri melawan Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana tanda bahwa pertandingan ini memang bakal berlangsung alot, seru, menarik, dan tentu juga panas. Kita lihat dengan hadirnya seorang wasit Jimmy Napitupulu yang kita kenal memang merupakan wasit terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Dan kita lihat semoga saja kepemimpinan Jimmy akan bisa menambah pertandingan ini semakin menarik ya. Tentu saja jauh dari berbagai insiden-insiden yang sebelumnya pernah mewarnai kedua kesebelasan setiap kali bertemu. Christian Gonzalez, pemain yang juga sudah 3 kali menjadi top scorer di Liga Indonesia, di mana saat ini juga masih memimpin perolehan gol, pencetak gol terbanyak di musim ini dengan torehan 11 gol. Danilo Fernando, Hendra Ridwan di sana, perebutan bola antara Jeffrey Dwi Hadi dan juga Benny Wahyudi, dan kartu kuning pertama bagi pemain muda Benny Wahyudi diterima di memasuki menit ke-9 ini atas pelanggaran terhadap Jeffrey Dwi Hadi tadi. Ya, cukup keras tadi kita bagaimana Benny melakukan tackling kepada Jeffrey yang cepat sekali di depan muka dari wasit Jimmy. Ya, di sini kita bagaimana kita lihat. Nampaknya juga ada unsur kesengajaan. Betul sekali. Pemain yang musim lalu memperkuat Persija Jakarta setelah sebelumnya juga pernah memperkuat Persik Kediri. Fandi Mokhtar, Aaron Wimbat dilepaskan sebuah umpan jauh, dan di sana masih ada Jeffrey Dwi Hadi ataupun pemain bertahan yaitu Mahyadi Panggabean. Pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi terhadap Benson, sebuah kesempatan ataupun tendangan bebas. Betul sekali, satu peluang kita lihat di sini bagaimana Epala pun memiliki tendangan yang sangat bagus, kanan bola sangat keras sekali, dan ini satu peluang. Kita lihat bagaimana di sini begitu sulitnya pemain-pemain dari Arema untuk masuk
ke jantung pertahanan dari Persik Kediri, dan dengan peluang-peluang seperti ini harusnya mereka bisa maksimalkannya, paling tidak membuat peluang dan ya morning call lah untuk seorang Aka. Ahmad Kurniawan tentunya didampingi oleh rekan-rekannya di lini pertahanannya untuk dapat menahan peluang yang dimiliki oleh Arema. Tentunya di sana ada Isaiah Benson, pemain yang terkenal dengan tendangan geledeknya. Akankah mampu ia untuk bisa menjebol gawang Ahmad Kurniawan memasuki menit ke-11, memberikan keunggulan tentunya bagi Arema Malang. Masih bersiap-siap dan ada beberapa pemain lagi yaitu Suroso dan Aaron Wimbat. Terutama Suroso juga sering melakukan eksekusi dari tendangan bebas. Dengan ancang-ancang terjauh kita lihat Isaiah Benson bersiap-siap. Isaiah Benson, sebuah tembakan melengkung yang ia lepaskan masih dapat diselamatkan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, satu hal yang sebenarnya jarang kita lihat ya, bagaimana seorang Benson justru melakukan flashing atau dia tidak melakukan shooting yang begitu keras. Dan saya pikir ini suatu percobaan yang sangat baik. Dan Aka tidak mau mengambil resiko dengan membuang bola. Tentunya kini sepak pojok pertama bagi Arema Malang. Sebuah umpan dilepaskan dalam kotak penalti dan kembali Ahmad Kurniawan dengan aksinya berhasil amankan daerah kotak penalti. Kini dihadapi oleh Mayadi Panggabean untuk lemparan ke dalam. Mayadi dilepaskan sebuah umpan jauh. Dikejar oleh Budi Sudarsono dan sebuah sontekan yang masih sedikit melebar dari gawang Dadang Sudrajat. Iya, kita bagaimana satu kecepatan ditunjukkan oleh Budi Sudarsono yang memang kita tahu bahwa Budi punya kecepatan yang sangat baik. Ya, di sini hampir saja satu kesalahan dari Fandi Mukhtar membuang bola, hampir terlambat, dan kita lihat bagaimana Budi mampu mencuri bola, namun sayang memang arahnya tidak mengarah ke gawang. Duel antara Budi Sudarsono dan Hendra Ridwan tadi berada dalam penguasaan Aaron Wimbat. Ahmad Bustomi kembali dihalau oleh lini pertahanan dari Persik Kediri. Dikejar oleh Suroso. Masih berusaha untuk melindungi bola. Suroso dapat dicuri dengan cermat oleh Christian Gonzalez. Sebuah tendangan yang langsung mengarah ke gawang, namun masih ada Dadang Sudrajat. Ya, satu kesalahan hampir saya lakukan oleh Suroso. Kita bagaimana dia bukan langsung membuang bola dan dia menunggu. Kita bagaimana begitu liciknya seorang Gonzalez mau mencuri bola, dan inilah salah satu peluang yang dimiliki dia melakukan shooting, namun memang sudut yang sangat sempit sehingga juga belum begitu membahayakan gawang dari Dadang. Kita lihat bagaimana di sini hampir saja Suroso sebagai kapten melakukan hal yang sangat-sangat fatal ya. Hendra Ridwan, umpan yang ia lepaskan masih berada dalam penguasaan penuh dari Ahmad Kurniawan. Pemain yang musim lalu bermain untuk Persmin Minahasa dengan usia yang juga masih sangat muda, yaitu 22 tahun Hendra Ridwan tadi. Ronald Fagundes. Ronald Fagundes yang akan melepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti bagi Persik Kediri, dan terbang dengan aksinya Dadang Sudrajat berhasil amankan lini pertahanan. Danilo Fernando melebar, ada Kusnul Yuli dengan sangat baik, sebuah tembakan langsung yang spektakuler, gol! Akhirnya merubah kedudukan bagi Persik Kediri. Sebuah gol yang sangat baik dari Kusnul Yuli. Ya, kali kedua kita lihat bagaimana Kusnul juga melakukannya kembali. Kita mengingat bahwa pernah Kusnul melakukan hal seperti ini di Liga musim lalu, dan kita lihat bagaimana kembali dilakukan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat akurat. Satu kali kontrol dan melakukan shooting yang sangat baik. Kita lihat bagaimana di sini satu kepintaran kontrol bola, mengarahkannya langsung ke depan. Ya, kita lihat bagaimana satu sentuhan dan dia langsung melakukan shooting yang sangat baik dengan posisi Dadang yang memang tidak on position, dan ini satu kesempatan yang sangat baik dilakukan oleh Kusnul Yuli. Ya, kita lihat bagaimana kejelian dari seorang Kusnul Yuli. Ya, kita lihat bagaimana pada saat dia mampu menguasai bola dan posisi dia memang sangat menguntungkan. Di saat penjaga gawang Arema Dadang ini keluar, ternyata keputusan yang sangat tepat diambil oleh Kusnul Yuli untuk tidak memberikan bola kepada Gonzalez, ya, walaupun kesempatan untuk mencetak gol dari Gonzalez juga cukup besar, tapi ini sebuah
keputusan yang tepat yang diperlihatkan oleh Husnul Yuli sehingga membuahkan hasil yang membuat keunggulan 1-0 bagi Persik Kediri. Sebuah gol yang datang dari sebuah tembakan dengan sudut yang begitu manis dan begitu cantik dari seorang Husnul Yuli yang merubah keadaan menjadi 1-0 bagi keunggulan Persik Kediri di menit ke-38 ini. Ya, memang kita lihat dari tadi, dari menit awal memasuki sampai menit ke-30-an, kita lihat belum tidak begitu dominannya pergerakan dari Husnul yang memang dijaga begitu ketat dengan seorang Fandi Mukhtar, dan kita lihat bagaimana sedikit celah yang dilakukan oleh Fandi, salah mengantisipasi bola, dan kita lihat bahwa Husnul mampu melaksakan bola untuk gol pertama bagi kubu Persik. Dan apabila ini kita lihat mampu dilakukan anak Persik, justru saya pikir maka peluang-peluang ini akan lebih banyak tercipta. Ya, tentunya ini juga perhatian buat Arema Malang ya. Ketika mereka asik menyerang, mereka ternyata lupa akan lini pertahanannya. Dan kita lihat bagaimana kecepatan dari serangan balik yang tadi berhasil dilakukan oleh Persik Kediri justru menjadi malapetaka bagi Arema Malang. Lepaskan sebuah umpan pemain muda Benny Wahyudi dan ditepis tadi oleh seorang Ahmad Kurniawan. Ini Persik Kediri melalui Danilo Fernando. Masih Danilo dengan penguasaan bolanya dan sebuah umpan panjang ia lepaskan kepada Budi Sudarsono. Berhasil kuasai bola Budi tadi. Dan kembali sebuah pelanggaran yang harus dilakukan oleh Benny Wahyudi. Masih Arema berusaha untuk melakukan tekanan terakhir mereka menjelang habis waktu di babak pertama ini. Serge Maliu kembali dibuang oleh Aris Indarto. Hanya menyisakan kurang dari 30 detik. Kesempatan bagi Arema Malang untuk dapat menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Benny Wahyu dihadapi bola untuk lemparan ke dalam. Baru saja dilakukan, ada Suroso yang turut membantu lini depan. Umpan yang dilepaskan oleh Suroso masih begitu jauh untuk menjadi umpan ataupun tendangan langsung. Pemain yang juga pernah memperkuat Persik Kediri ini hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persik Kediri. Dan wasit Jimmy Napitupulu telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di Derby Jawa Timur dengan keunggulan Persik Kediri atas Arema Malang melalui gol yang diciptakan oleh Husnul Yuli Kurniawan di menit ke-38. Nah, mitra sepak bola, sebelum kita membahas jalannya babak pertama, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk kesebelasan Persik Kediri. Dan Dadang Sudrajat sebetulnya dengan penampilan yang juga cukup baik sebelum akhirnya gawangnya dijebol oleh Husnul Yuli. Kita lihat, saksikan tadi sebuah ekspresi dari Husnul Yakin. Dan kick off babak kedua tampaknya akan dilakukan oleh Arema Malang, di mana wasit Jimmy Napitupulu bersiap untuk melakukan kick off, dan telah dimulai kick off babak kedua partai Derby Jawa Timur antara Persik Kediri melawan Arema Malang. Buang dari maksudnya oleh Benny Wahyudi, membentur Mayadi Panggabean keluar dari lapangan permainan. Serge Maliu. Umpan dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Masih ada Mayadi tadi. Belum berakhir tekanan dari pemain-pemain Arema. Masih terlihat agresif. Anak-anak dari tim Singo Edan, sebuah tembakan langsung membentur salah seorang pemain, dan tembakan langsung dilepaskan oleh Hendra Ridwan sedikit saja di atas mistar dari Ahmad Kurniawan. Iya, sebuah kesempatan baru saja diperoleh oleh Hendra. Sebuah tendangan spekulasi yang menurut saya cukup baik, mengarah ke gawang. Dan kalau kita melihat sampai menit ke-49 atau 4 menit di babak pertama ini, inisiatif serangan justru diperlihatkan oleh pemain-pemain Arema Malang. Persik sendiri justru lebih banyak menunggu. Persik Kediri kini mencoba untuk lancarkan sebuah serangan balik melalui kapten kesebelasan Danilo Fernando, Logimin Raharjo, dan kembali silih berganti serangan yang dimiliki oleh kedua kubu. Ini berada dalam penguasaan Hendra Ridwan.
dan tidak offside. Di sana ada Serge Emaliu melakukan sprint dalam kotak penalti, tembakan langsung yang ia lepaskan masih berada di samping gawang dari Ahmad Kurniawan. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana hampir saja kesalahan dari anak Persik untuk menarik offside. Kita lihat Sergei begitu cepat melakukan penetrasi, mendribble bola, namun sayang shooting sangat keras, masih di samping gawang dari Aka. Sebenarnya kita lihat di sini sudah ada satu pemain, ya Arif Siono yang sudah berlari ke dekat dari gawang Aka tadi. Masih belum berhasil Serge Emaliu untuk menambah pundi golnya menjadi yang keempat di musim ini. Ekspresi dari Gusnul Yakin yang tentunya masih begitu gelisah untuk menunggu datangnya gol balasan, di mana bertubi-tubi tentunya Arema Malang di babak kedua ini melakukan tekanan kepada lini pertahanan dari Persik Kediri. Namun kini Persik Kediri coba untuk kembangkan permainan. Robi terlepas dari penguasaannya dan Sulaiman Traore lepaskan sebuah umpan. Di sana ada Serge Emaliu, duel masih Serge Emaliu, dan Serge Emaliu akhirnya gol. Serge Emaliu akhirnya berhasil untuk hasilkan gol balasan bagi Arema Malang 1-1. Ya, inilah jawaban dari pemain-pemain Arema. Tidak perlu dengan adanya Bamba. Kita lihat bagaimana Emaliu Serge mampu melakukan dribbling atau melakukan perebutan bola dengan Hamka tadi sangat baik. Hamka kalah body dan akhirnya dia mampu melesakkan bola. Kita lihat bagaimana kita udah katakan tadi, apabila Arema tidak mampu untuk menghalau gerakan dari seorang Emaliu Serge, sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana begitu kehilangan bola Agus Indarto kelihatan ya. Iya. Ya, ini juga kita lihat adalah akumulasi dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Arema Malang, yang pada akhirnya membuat konsentrasi dari para pemain belakang Persik Kediri ini menjadi begitu kacau. Dan kita lihat juga bagaimana tampaknya kelelahan yang mereka rasakan ya di saat mereka harus berkali-kali bertubi-tubi menghalau serangan yang dilakukan oleh Arema Malang. Pada akhirnya berbuntut dengan terciptanya gol balasan yang diciptakan oleh Sergei. Dan ini sebuah harga yang cukup mahal ya, yang harus atau diterima oleh Persik Kediri. Kembali sebuah tekanan. Kita lihat bagaimanapun juga pemain pertahanan apabila terus melakukan sprint untuk menghalau gerak dari seorang striker, ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap stamina-nya. Dan kita lihat bagaimana kembali Agus Indarto yang harus mengejar kecepatan dari seorang Emaliu Serge yang kita lihat sejauh ini masih mampu mempunyai atau dengan stamina yang sangat masih baik ya. Lemparan ke dalam bagi Arema dihadapi oleh Benny Wahyudi. Sulaiman Traore yang memberikan umpan ataupun satu assist kepada Serge Emaliu. Di sana masih berhasil ditahan tadi oleh Danilo Fernando, dan sebuah penguasaan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Ronald Fagundes sebelum akhirnya dicuri tadi ataupun diintercept oleh seorang Fandi Mohtar. Masih Fagundes kembali dengan penguasaan yang sangat prima. Dilepaskan umpan oleh Agus Susanto. Di sana ada Christian Gonzalez, namun terlebih dahulu sundulannya ataupun terlebih dahulu offside yang diterima oleh Christian Gonzalez. Dan ini merupakan ekspresi dari supporter pada pertandingan derby pada sore hari ini, tentunya antusiasme untuk sebuah partai yang sangat bergengsi di wilayah Jawa Timur ini. Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono dengan sebuah gerakan yang sangat baik dan hampir saja, dan sebuah penyelesaian yang akhirnya dilakukan oleh Agus Susanto, pemain pengganti, dan gol. Kembali Persik meraih keunggulan. Iya, bagaimana dengan gerakan eksplosif yang sangat baik dilakukan oleh Budi. Kita lihat sampai dua pemain akan melakukan halauan, namun kita Budi mampu kembali melakukan crossing yang sangat baik. Kita lihat Agus Susanto coming from behind sangat bagus, dan kita lihat pemain yang tepat pada posisi pada saat meletakkan gol tadi. Iya, ini saya kira sebuah sebuah penyelesaian yang cukup bagus ya. Kita lihat bagaimana begitu bebas Agus. Ya, ada Fandi Mohtar di sana, tapi tertinggal satu langkah. Ya, Agus lebih cepat. Kita lihat ini sebuah aksi yang akhirnya bisa dilakukan oleh Budi Sudarsono setelah sebelumnya ini juga sempat mengalami kebuntuan karena memang adanya pengawalan ketat yang dilakukan terhadap pemain ini. Ya, tentunya kembali kita lihat bagaimana konsentrasi yang tidak begitu baik di lini pertahanan daripada Arema yang menyebabkan gol ini kembali tercipta. Kita lihat tadi sebenarnya pada posisi
Agus Susanto sebelum mendapatkan bola, kita melihat gerak lari dari seorang Pandi yang begitu lambat, tidak melakukan sprint yang menyebabkan akhirnya Agus mampu mencetak gol. Pemain yang memiliki jumlah total menit yaitu 45 dari 2 pertandingan sebagai pemain pengganti, Agus Susanto yang akhirnya memberikan keunggulan bagi Persik Kediri pada partai derby Jawa Timur di sore hari ini. Ya, kembali kesalahan yang dilakukan Arema adalah mereka terlalu asik menyerang, dan situasi ini sebenarnya hampir sama ketika mereka tadi kebobolan pertama kalinya oleh Persik Kediri di babak pertama. Asik menyerang sehingga mereka lupa akan lini pertahanan. Kita bisa melihat bagaimana tadi ketika Agus Susanto begitu bebas ya, dengan hanya ada 2 pemain belakang untuk mengawasi pemain pergerakan 3 pemain Persik. Iya, terlihat memang dengan setelah mencetak gol tadi kubu Arema begitu percaya diri sehingga terus memaksakan diri untuk melakukan penyerangan, sehingga juga ini dikatakan Bung Musid mereka tidak konsentrasi dengan lini pertahanan, dan inilah menyebabkan bahwa kembali gawang mereka akhirnya harus dijebol oleh Persik Kediri. Masih pada keunggulan 2-1 bagi Persik Kediri. Kejar bola Christian Gonzalez. Dia meninggalkan lapangan permainan tadi. Sedikit dari 30 detik sisa waktu yang ada pada partai ataupun derby Jawa Timur ini, di mana wasit Jimmy Napitupulu telah melakukan pemeriksaan terhadap jamnya, kembali keluar dari lapangan permainan, dan kembali sebuah lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Usaha yang mereka lakukan tentunya untuk mempertahankan keunggulan ini, dan ekspresi dari Yuri dari bench Persik Kediri. Hendra Ridwan dan Budi Sudarsono, benturan antara kedua pemain. Dan wasit Jimmy Napitupulu telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai derby Jawa Timur dengan hasil akhir keunggulan Persik Kediri 2-1 atas Arema Malang, di mana gol diciptakan oleh Kusnul Yulik Kurniawan, Agus Susanto bagi Persik Kediri, dan Serge Emeliu yang mencetak 1 gol bagi Arema Malang.